Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dango Inspirasi, kembali lagi kita berbincang santai bersama Ibu Wina Rizky Hartati STP selaku General Manager dari Lembaga Sertifikasi Organik Sumbar. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai produk organik dan non-organik ya Bu. Nah, yang membedakan produk organik ini kan ada label dari LSO itu sendiri. Nah, itulah secara fisik kita bisa membedakan produk itu organik. Nah Bu, ini mau nanya, mungkin dari apa itu lembaga sertifikasi organik ini Bu? Mungkin diluruskan sedikit ya, kalau logo organik bukan dari LSO. Oh, bukan dari LSO. Logo organik itu aturan pemakaiannya itu sudah ada di Permentan 4. Nah, cuman LSO itu melegalkan bahwasanya si pelaku organik yang sudah LSO sertifikasi itu boleh menggunakan produknya menggunakan logo organik Indonesia. Nah, seperti itu, dan ada nomor sertifikat organiknya. Jadi masing-masing produsen itu beda-beda nomornya nih. Nah, jadi itu yang garis bawahnya seperti itu. Jadi tentang LSO ya. Iya, Bu. Jadi lembaga sertifikasi organik ini tugasnya seperti yang secara garis besar tadi disampaikan, itu kan melakukan proses sertifikasi. Sertifikasi ini artinya pengawasan terhadap produk baik organik maupun produk pangan organik maupun produk pangan non organik yang dihasilkan apakah sesuai dengan standarnya atau tidak gitu. Nah, mungkin sama-sama kita ketahui bahwasanya untuk sertifikasi organik ini sistem standar ini mengacu kepada Standar Nasional Indonesia nomor 6729 tahun 2016. Nah, jadi LSO ini fungsinya melakukan pengawasan. Misalnya ini Ani pelaku organik misalnya, ini kan Ani punya produk organik baik itu produk pangan maupun non pangan. Nah, Ani ingin dilabeli sebagai produk organik. Nah, itu Ani mengajukan ke LSO untuk dilegalkan boleh atau tidak menggunakan logo organik Indonesia tersebut. Nah LSO fungsinya meng-cross check, tidak hanya di dokumentasi tapi juga sampai ke lapangannya, apakah betul-betul nih produk yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan standar SNI tadi atau belum. Nah, jadi sertifikasi organik ini sertifikasi proses. Jadi kita tidak hanya melihat pada produk akhir atau hasil akhir, tapi kita melihat mulai dari awal proses sampai ke hilirnya, mulai dari kalau mungkin di lahannya, mulai dari penyiapan lahannya bagaimana, kemudian input yang mereka gunakan apa saja gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk produk pupuk organik atau pestisida organik, bahan-bahan yang mereka pakai ini bahan apa saja, apakah dibolehkan dalam standar atau tidak, kemudian komposisinya seperti apa, proses pembuatannya seperti apa, termasuk nanti penyimpanannya di mana. Nah, itu kita cek. Nah, apakah terjaga nih penyimpanannya, tidak ada kontaminasi mungkin dari bahan-bahan yang dilarang. Nah, seperti itu. Jadi LSO menjamin proses itu. Jadi tidak hanya di akhirnya aja LSO ngecek, tapi mulai dari hulunya, mulai dari awal prosesnya sampai ke akhirnya, termasuk SDM yang menjalankan proses itu tadi, apakah mereka paham dengan pertanian organik, betul-betul punya komitmen terhadap pertanian organik. Nah, itu kita cek. Pembuktian itu salah satunya dengan dokumentasi, pencatatan. Nah, jadi yang unik dari sertifikasi itu begini, ini kan mungkin seluruh petani ya atau pelaku usaha organik mungkin mereka mengklaim sudah melaksanakan pertanian organik atau budidaya organik gitu, atau produksi organik. Nah, jadi yang membedakan sertifikasi ini, apa yang mereka lakukan ini seluruhnya terdokumentasi, seluruhnya ada catatannya. Nah, bukan hanya sekedar foto ya dokumentasi ini, tapi ada rekamannya, ada catatannya. Oh, ada rekam jejak dari mulai dari proses lahan sampai nanti hasilnya tuh. Jadi mereka ada catatannya nih, kalau misalnya apa aja yang mereka lakukan di lahan, apa aja yang mereka masukkan untuk input di lahan. Nah, mungkin bagaimana cara mereka mengolah lahannya. Nah, itu dibuktikan dengan pencatatan tadi. Nah, di situ bedanya sertifikasi dengan tidak sertifikasi. Nah, mungkin sudah banyak petani yang mengklaim mereka melakukan pertanian sehat, pertanian ramah lingkungan. Nah, tapi kalau kita masuk ke ranah sertifikasi, kita tidak hanya memeriksa teknisnya apakah sesuai standar atau tidak, tapi teknis yang dikerjakan ini harus tercatat. Nah, itu sebagai pembuktian bahwasanya mereka benar-benar memang melaksanakan sesuai standar.
seperti itu. Jadi LSO lebih kurang itulah fungsinya, cross check penerapan standar dari pelaku organik tadi. Nah, sebelum masuk ke tahap-tahap dari sertifikasi organik ini, Bu, Ani mau tanya, kapan LSO ini didirikan, Bu? Dan apa yang melatar belakangi berdirinya LSO ini? Dan katanya LSO yang di Sumbar ini satu-satunya di Sumatera, ya, Bu, ya? Iya. Jadi LSO Sumatera Barat ini berdiri pada tahun 2007. Itu jadi pada tahun 2007 tersebut memang kita satu-satunya LSO pemerintahan. Pada saat itu baru ada 7 lembaga sertifikasi, 6-nya itu swasta nih. Swasta. Jadi kita satu-satunya LSO milik pemerintah. Kebetulan kita berada di bawah Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Pada saat itu memang LSO Sumatera Barat ini diprakarsai oleh Kepala Dinas Pertanian pada saat itu, yaitu Bapak Insinyur Joni. Nah, jadi tujuan pendirian itu pastinya kan di Indonesia ini pasti sudah ketika pasca revolusi hijau ya, pasca penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetis besar-besaran. Nah, mulai banyak lah mungkin yang beralih ke pertanian yang sehat, pertanian ramah lingkungan, atau mungkin juga sudah ada yang mengklaim pertanian organik. Nah, untuk menjamin pertanian organik yang mereka klaim tersebut, nah makanya didirikanlah 7 LSO tadi oleh pemerintah pusat gitu kan. Nah, jadi salah satunya itu LSO Sumatera Barat. Jadi tujuannya itu yang pasti untuk menjamin nih. Penjaminan ini tidak hanya untuk produsen saja, tapi juga untuk konsumen. Nah, produsen apa itu manfaatnya dengan ada LSO ini, mereka terjamin nih bahwasanya produk yang mereka hasilkan ini kan sudah di cross check oleh LSO. Nah, betul-betul memang sesuai standar. Nah, untuk konsumen sendiri jaminannya bahwasanya produk yang mungkin yang mereka beli, mereka konsumsi dengan sudah disertifikasi kan ada logo organik Indonesianya ini ya. Nah, itu kan berarti itu menjadi suatu memberikan rasa aman untuk konsumen bahwasanya produk yang mereka beli atau yang mereka konsumsi ini memang sudah terjamin keorganikannya seperti itu. Nah, selain itu tujuan LSO Sumatera Barat itu salah satunya memang untuk membantu petani organik di Sumatera Barat. Nah, mungkin sama-sama kita tahu kalau LSO swasta itu mungkin menetapkan standar biaya, ada standar biaya, dan itu mungkin nominalnya cukup besar ya kalau untuk petani-petani kecil kan. Nah, jadi salah satu pendirian LSO pemerintah itu salah satunya untuk membantu petani kecil lah. Maksudnya dengan standar yang sama yang mereka terapkan di lahan mereka, mereka juga bisa untuk disertifikasi, untuk dilegalkan produknya sebagai produk organik dengan adanya LSO pemerintahan ini. Nah, jadi pada saat 2007 itu memang kita baru satu-satunya LSO pemerintahan ada di Indonesia. Tapi kalau sekarang itu sudah ada 14 lembaga sertifikasi organik. LSO pemerintahan sudah ada 5 di Indonesia, tapi memang kita pelopornya pada saat 2007 itu. Nah, sebagai produsen atau petani organik, Bu, nah sekarang kan sudah banyak tuh petani organik, tapi tidak semua mungkin yang mensertifikasi labelnya. Nah, itu apa yang membedakan produk yang sudah dilabel sama yang tidak dengan petani itu? Apakah LSO ini mendatangi petani organik itu untuk membuat, kan tadi tahapannya cukup banyak ya Bu ya, dari mulai lahan sampai proses, karena tidak semua petani mau melakukan itu ya Bu ya. Nah, itu tuh apakah perlu ada peninjauan langsung ke petaninya atau gimana Bu? Jadi masing-masing LSO itu dia punya ruang lingkup yang mereka pegang sebetulnya, ada banyak sebetulnya kan. Nah, kebetulan LSO Sumatera Barat pada saat ini baru pegang ruang lingkup, artinya ruang lingkup ini apa yang sudah boleh disertifikasi oleh LSO. Nah, jadi kalau LSO Sumatera Barat ini kita hanya boleh mensertifikasi lingkup yang sesuai dengan yang kita punya, itu yaitu lahan, untuk lahan tanaman segar ya, tanaman segar, kemudian untuk pupuk organik dan untuk pestisida organik, dan juga untuk pangan olahan. Nah, LSO Sumatera Barat alhamdulillah sudah bisa mensertifikasi yang 4 itu. Nah, jadi kalau ada calon klien nih istilahnya kan yang ingin mengajukan sertifikasi organik, mereka harus tentu menyesuaikan dulu kan dengan ruang lingkup yang LSO bisa untuk sertifikasi. Kalau mereka di luar yang 4 ini, otomatis kita belum bisa gitu kan. Nah, karena banyak juga orang kok ada ternak organik juga, nah kan LSO kita kan belum punya. Nah,
jadi kalau untuk LSO sendiri, kalau untuk proses sertifikasi, jadi istilahnya sebenarnya LSO ini sifatnya menunggu. Oh, menunggu. Oke. Calon klien yang ingin mengajukan. Nah, mungkin LSO paling sifat, karena LSO ini dia tidak boleh melakukan pembinaan ke bawah, tidak membantu mendesain, membantu membuatkan dokumentasi, melakukan itu tidak boleh, karena fungsi LSO adalah melakukan pengawasan. Jadi orang yang menilai. Nah, jadi istilahnya LSO ini menunggu. Nah, kalau untuk pembinaan petani organik sendiri, kita di Sumatera Barat ini kan ada yang namanya Satgas Organik. Nah, Satgas Organik inilah yang melakukan pembinaan terhadap petani organik di Sumatera Barat. Nah, tentunya mereka kerjasama dengan petugas-petugas dari kabupaten kota, kan mungkin ada juga kalau dulu tuh istilah petani pakar yang membantu dalam hal pembinaan. Nah, jadi binaan-binaan dari Satgas Organik lah ini nanti yang akan diajukan ke LSO. Nah, tapi tidak terlepas juga ada juga nih yang calon-calon klien yang maju secara mandiri. Nah, mungkin mereka pribadi atau mungkin pengusaha-pengusaha yang maju secara mandiri yang mungkin sudah paham lah mungkin tentang sertifikasi organik seperti apa. Dan satu lagi ini LSO tidak hanya menerima klien yang dari Sumatera Barat aja nih. Jadi kita kebetulan untuk saat ini juga ada klien dari yang sudah kita sertifikasi ya, ada dari Sumatera Selatan, dari Pekanbaru, dan juga ada dari Bengkulu. Nah, itu jadi sebenarnya skop kerja nasional, tidak hanya untuk Sumatera Barat seperti itu. Nah Bu, kan ada mungkin beberapa produsen yang tidak mensertifikasi lah secara organik. Nah, itu tuh apa yang membedakan yang sudah tersertifikasi dengan tidak? Padahal dia sama-sama organik gitu. Apakah beda tempat pemasarannya atau gimana, Bu? Kalau kami di lembaga sertifikasi ya, petani atau pelaku itu ya ingin disertifikasi atau tidak itu pilihan sebetulnya. Kan mungkin banyak di luar sana yang sudah melakukan budidaya sehat, mungkin budidaya pertanian sehat, budidaya pertanian ramah lingkungan, tapi mungkin belum dilegalkan oleh LSO ya. Jadi itu kembali lagi ke pilihan petaninya, apakah mereka mau disertifikasi atau tidak. Cuman kita kembali lagi bahwasanya dengan disertifikasi, nah itu akan menaikkan nilai dari produk yang akan mereka hasilkan. Nah, secara otomatis dengan disertifikasi produk mereka mungkin sudah bisa mereka pastinya sudah bisa mereka label dengan logo organik Indonesia. Nah, mungkin kemudian dari segi harga juga mungkin kita sama-sama tahu ya bahwasanya klaim organik mungkin punya margin harga yang lebih gitu kan daripada produk yang non organik. Nah, tapi kembali lagi sertifikasi itu pilihan sebetulnya untuk petani, apakah mereka ingin melegalkan produk yang mereka hasilkan atau apakah tidak. Tapi tentu kembali lagi nilai sertifikasi ini adalah gunanya untuk memasarkan produk sebetulnya supaya menaikkan nilai dari produk tersebut supaya lebih lah dibanding produk yang tidak disertifikasi. Lebih dikenal lah Ibu ya. Lebih dikenal. Daerah otomatis ini juga memberikan nilai promosi untuk wilayah, karena kita sama-sama tahu ya kalau lahan organik ini rata-rata kan jauh nih dari jalan umum, dari pusat kota gitu kan. Nah, itu secara tidak langsung ada juga memberikan dampak dengan sertifikasi organik ini, memberikan dampak promosi secara tidak langsung lah terhadap daerah tersebut. Biasanya produk tersebut menghasilkan produk organik, sudah menerapkan pertanian yang memang ramah lingkungan dan sebagainya seperti itu. Nah, Ibu terima kasih bincang-bincangnya mengenai lembaga sertifikasi organik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.